Shalom semua pemirsa All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam program yang ke-120. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut acara berikut ini. Kami bersyukur untuk kesetiaanmu, kemurahanmu, kebaikanmu, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin waktu berikut ini dan biar kami boleh menerima kebenaran yang Kau singkapkan bagi kami, sehingga kehidupan rohani kami boleh makin bertumbuh naik menuju level yang telah Engkau tetapkan bagi kami, sehingga kami boleh hidup semakin berkenan padamu, dan kami boleh semakin hidup yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya dalam segala area kehidupan nyata, pasti akan dapat ditemukan adanya individu atau kelompok yang diberikan wewenang untuk memegang otoritas atas apa yang dipercayakan. Sebagai contoh, orang tua memegang otoritas di rumah, guru atau kepala sekolah memegang otoritas di sekolah, manajer atau direktur atau managing director, ya, atau sang pemilik sendiri, mereka memiliki otoritas di perusahaan. Presiden atau raja atau ratu mempunyai otoritas dalam memimpin sebuah negara atau kerajaan. Oleh karena itu, baik suka atau tidak, semua orang tak terkecuali, kita semua hidup di bawah otoritas. Sebaliknya, pemegang otoritas memiliki kuasa dan hak untuk mengatur, memerintah, memberikan komando atau instruksi kepada siapapun yang ada di bawah otoritasnya. Singkat kata, siapapun yang ada di bawah otoritas wajib untuk menaati apa yang menjadi dekret,
peraturan, ketetapan, dan perintah sang pemegang otoritas, agar semua orang dapat menjalani suatu kehidupan yang tertib, disiplin, teratur, terkendali, terpelihara, aman, dan terjaga dengan baik. Namun ada satu kebenaran penting dan utama yang harus disadari dan diakui oleh semua orang tanpa terkecuali, adalah bahwa masih ada satu lagi otoritas di atas segala otoritas yang ada di dunia ini. Pemegang otoritas tertinggi tersebut adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha segala-galanya. Seperti tercatat dalam Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah pencipta langit bumi serta segala isinya, pemilik mutlak atas segala sesuatu, termasuk manusia tentu saja sebagai makhluk ciptaannya. Oleh karena itu, Tuhanlah yang berhak dan berotoritas penuh atas seluruh kehidupan kita di dalam segala area. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga tidak memberikan perhatian yang semestinya. Mereka malah merasa dirinya yang berhak atau berotoritas penuh atas hidup mereka sendiri, termasuk segala milik kepunyaan mereka yang notabene-nya merupakan pemberian Tuhan juga, bahkan hanya berupa titipan untuk kita kelola. Puji Tuhan bila kita masih diberikan kasih karunia untuk menikmati dan mengelola apa yang Tuhan percayakan. Namun jangan sampai kita lupa bahwa Tuhanlah pemilik, Tuhanlah yang punya segala sesuatu, dan Tuhan berdaulat penuh, berotoritas penuh. Tanpa Tuhan memberikan kepintaran, hikmat, dan kemampuan untuk berpikir, memberikan sumber daya yang diperlukan, mencurahkan perkenanan, kasih karunia, dan berkat-berkatnya. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan seperti yang sedang kita jalani sampai dengan saat ini. Adalah penting dan perlu untuk kita sadari siapakah yang bertata di atas singgasana hidup kita selama ini. Kesadaran demikian akan sangat mempengaruhi kehidupan dalam segala aspek di dunia ini. Bahkan berdampak juga kepada kehidupan di alam baka di kemudian hari. Tema All by Grace kali ini adalah siapakah yang bertata dalam kehidupan. Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita dapat mengoreksi diri dan kita bisa menata ulang hati kita sedemikian rupa agar hanya Tuhan sajalah yang bertata di dalam hidup kita secara totalitas. Siapakah yang bertata dalam kehidupan kita? Satu, Tuhan yang bertata dalam kehidupan ini di segala area. Saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang kita lebih sering cenderung mengingat Tuhan Yesus hanya sebagai Juru Selamat yang telah mengampuni dosa kita, menanggung dosa kita, dan menyelamatkan hidup kita. Tentu saja itu tidak salah. Namun, kita juga harus ingat dan mengakui Tuhan Yesus tidak sekedar Juru Selamat, tapi Dia juga adalah Tuhan, Tuan, dan Raja atas hidup kita, sehingga Dia bertata di atas singgasana hidup kita, berdaulat dan berotoritas penuh untuk memerintah, mengatur, mengarahkan, dan memberikan masa depan bagi kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Seorang raja pasti memiliki kekuasaan yang mutlak atas semua aspek yang ada di dalam kerajaan itu, termasuk rakyat atau warganya. Semua undang-undang, perintah, dekret raja bersifat mutlak, final, harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan rakyat di bawah pemerintahannya. Hal yang sama berlaku juga atas hidup kita setiap orang yang telah berkomitmen secara sepenuh hati untuk menjadi warga kerajaan Allah. Allah adalah Raja dan kita sebagai rakyat atau warganya wajib taat sepenuhnya kepada Raja itu.
Apa yang difirmankannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi perintahnya harus ditaati tanpa boleh kompromi, karena semuanya itu adalah demi kebaikan kita juga pada akhirnya. Seperti tertulis dalam Matius pasal 6 ayat ke-33, di situ berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 1 Korintus pasal 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dengan hidup di bawah pemerintahan kerajaannya, maka kita akan melihat bagaimana kuasanya dimanifestasikan dalam segala segi kehidupan kita. Karena itu, tidaklah heran bagi mereka yang hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, semuanya yang sudah ada semakin akan ditambahkan. Kata semuanya itu tidak sekedar tertuju kepada hal-hal materi, melainkan mencakup juga kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Mengingat kita sebagai manusia yang tidak sempurna dan terbatas, bisa saja kita berbuat salah atau tersandung jatuh di tengah perjalanan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu, dengan tersedianya kemurahan, kasih setia, dan kasih karunia Tuhan, berikut jaminan dari Sang Raja, maka perjalanan hidup kita akan menjadi aman, terarah, dan terpimpin sampai kepada tujuan akhir hidup orang percaya, yaitu kita dapat mencapai keserupaan dengan Kristus seperti apa yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keserupaan dengan gambaran Kristus memiliki makna bahwa apa yang ada pada Kristus nantinya akan juga ada pada kita. Otoritasnya, kuasanya, kemuliaannya senantiasa menyertai dan mewarnai seantero kehidupan, sehingga ketika kita mengoperasikannya dengan baik, dengan cermat dan tepat dan hikmat, maka apapun yang Yesus lakukan, kita pun bisa lakukan seperti apa yang dijanjikannya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sungguh tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup kita di bawah pemerintahan kerajaan Allah dengan menyerahkan seluruh otoritas hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang bertata dan berdaulat dalam kehidupan kita. Hendaklah seluruh hidup kita berada di bawah pimpinannya, karena dialah Raja yang peduli akan kebaikan, keberhasilan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita sebagai rakyatnya. Dialah Tuhan yang memelihara dan mengayomi kita senantiasa. Tak ada kehidupan yang lebih berarti selain di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Karena itu, hiduplah dengan setia dan taat dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak, peraturan, dan perintahnya. Dengan demikian, kita akan aman, terpelihara, dan kita juga akan bahagia. Seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23 berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tuhan sebagai Raja menjamin dan menjaga seluruh rakyat atau warganya yang hidup dengan taat kepadanya, yaitu mereka yang menuruti segala kehendak dan perintahnya. Karena itu, alangkah ruginya bila kita hidup di luar kawasan pemerintahan kerajaan Allah yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. Tentu saja secara sadar kita tahu hidup di luar kerajaan Allah tidak akan membawa kebaikan. Maka dari itu kita tidak berani memberontak secara terang-terangan. Seringkali yang terjadi adalah tanpa kita sadari, perlahan tapi pasti,
melalui kompromi kecil-kecilan terhadap perintah Tuhan, sedikit demi sedikit kita berjalan keluar menjauh dari kehendak dan pengayoman serta otoritas Tuhan yang ada di atas kita. Padahal kita tidak akan pernah tahu lebih dahulu apa yang sedang menanti di depan kita dan apa yang akan terjadi di luar sana jika kita tidak hidup lagi di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Seharusnya jangan sampai kita hidup berkompromi, memilah-milah dalam hal mana yang Tuhan boleh bertata atau dalam hal mana yang Tuhan jangan campur-campur atau jangan berotoritas. Harus disadari, bila kita menyerahkan hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, maka tidak ada waktu, tempat, situasi, atau kondisi yang Tuhan tidak bertata atau berdaulat, berkuasa, atau berotoritas sepenuhnya. Seyogyanya lah dalam segala segi kehidupan, Tuhanlah yang berotoritas, baik dalam rumah tangga kita, studi, pekerjaan, usaha, bahkan dalam pelayanan. Haruslah Tuhan yang berotoritas secara penuh. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tetap adalah Tuhan. Dan Dia harus bertahta di atas singgasana hidup kita, sehingga Dia yang berdaulat, Dia saja yang berotoritas, memerintah, mengarahkan, memimpin dalam segala aspek dan dimensi kehidupan kita, bukan lagi yang lain. Dalam realita terkadang kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan dibalik kehendak dan perintah Tuhan. Apalagi kehendak dan perintah Tuhan terkadang kita rasakan bertolak belakang dengan keinginan hati kita, berakibat terjadinya tarik ulur antara melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri. Memang ada kalanya terasa sulit, berat untuk menaati serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi perlu kita sadari bahwa hidup kita akan menjadi jauh lebih sulit dan berat bila kita memilih melakukan apa yang di luar kehendak dan perintah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang maha tahu dan lebih tahu apa yang terbaik dan yang terindah bagi kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera seperti tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai contoh terkait memilih pasangan hidup, tentu semua orang mempunyai pilihannya yang sesuai dengan preferensi atau kriteria masing-masing. Namun ketika Tuhan berkata lain, apakah kita masih tetap bersikukuh dengan calon pasangan pilihan atau versi kita? Atau kita tetap percaya dan taat sepenuhnya kepada kehendak dan pimpinan Tuhan yang juga adalah Raja yang bertahta? Dia tahu dengan persis mana yang terbaik bagi hidup kita, masa depan kita. Demikian juga dalam mengelola usaha. Ketika sebuah perusahaan lain menawarkan kerjasama yang menguntungkan secara materi, secara kasat mata, lantas apakah kita langsung menandatangani kontrak tersebut, atau kita mau adakan waktu dulu, membawa tawaran ini ke dalam doa kepada Tuhan, mohon petunjuk dan pimpinan Tuhan? Sekiranya Tuhan berkata tidak, apakah kita tetap bersikukuh mengikuti apa yang telah kita putuskan? Ada banyak orang yang telah memilih dan memiliki kehidupan mapan dan nyaman. Tetapi saat Tuhan menyatakan kehendaknya yang berbeda dengan pilihan mereka, maka mereka seketika diperhadapkan dengan pilihan antara mau menuruti kehendak diri atau menaati kehendak Tuhan. Ya, bersyukur mereka akhirnya tetap memilih mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang seperti John Sung, Hudson Taylor, ya, yang sebenarnya mereka berkesempatan untuk membangun karier sukses, kehidupan bahagia dalam keberadaan mereka dengan apa yang mereka raih. Namun mereka meninggalkan segala-galanya dan semua prospek tersebut demi menaati kehendak Sang Raja. Mereka berkata ya kepada Sang Raja, terlepas dari apapun perkataan atau cibiran orang, terlepas dari tantangan berat ke depan, bahkan maut sekalipun.
Mereka sadar sebagai warga kerajaan Allah, di mana Allah sedang bertitah, berotoritas. Segala yang diputuskannya adalah final dan pasti selalu adalah yang terbaik pada akhirnya. Kami kenal ada seorang penginjil yang meninggalkan negaranya dengan pekerjaan profesinya sebagai seorang pengacara. Perawakannya sangat ganteng, punya istri yang cantik jelita, orang Indonesia juga, teman gereja dulu. Dan mereka punya prospek, punya masa depan yang luar biasa di negeri Amerika. Tetapi saat Tuan dan Raja memerintahkan mereka untuk meninggalkan semua, mereka dengan rela, taat, dan mereka berkemas lalu datang ke Kalimantan dan masuk ke daerah yang sangat pelosok sekali. Lalu mereka boleh kata meniru kehidupan John Sung, kehidupan Hudson Taylor. Bagaimana mereka berdampak, berpengaruh dalam penginjilan dan membawa banyak jiwa. Pasangan suami istri ini hidup dengan sederhana, belajar dan adaptasi dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana di daerah yang kecil itu. Tanpa kita sangka, tanpa kita duga, pengorbanan dan ketaatan mereka justru membawa hasil yang luar biasa. Sampai suatu hari kami mendengar kabar beliau suami istri pakai Tuhan dengan dahsyat, bahkan sampai membawa satu kota kecil itu begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk percaya Tuhan Yesus, dan bahkan mereka bisa membuka satu ladang pelayanan yang bisa dihadiri oleh begitu banyak jemaatnya sampai ribuan orang. Ya, secara kasat mata, secara pikiran nalar manusia tidak masuk di akal. Bisa hidup enak di Amerika, ngapain pergi ke daerah kumuh, daerah kecil? Namun apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi dekret ataupun titah perintah Tuhan, yang adalah rajanya, dia bersedia taat dan hidupnya dibuat menjadi berarti, bernilai, berbobot dan berdampak dengan hasil yang luar biasa. Masih banyak orang-orang yang susah kita mengerti. Kenapa sampai mereka tinggalkan profesi yang baik, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, dan lain sebagainya. Sampai mereka tinggalkan negara mereka, lalu bersedia menjadi misionaris. Dan mereka bersedia ditempatkan di daerah Indonesia Timur yang pada saat itu masih dalam keadaan yang sangat-sangat belum terjangkau dan terbelakang. Dan mereka dengan senang hati melayani. Bahkan ada lagi hamba Tuhan yang sampai hari ini ya bersedia tinggalkan negaranya dan berada di Indonesia Timur sebagai pelayan Tuhan yang setia dan berdampak luar biasa. Ya, perlu kita akui, hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Allah bertata sepenuhnya menjadi raja, tidak berarti segala hal yang kita inginkan dan kita rindukan akan selalu terpenuhi dan tergenapi dengan lancar tanpa ada halangan. Bisa saja ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah yang harus kita hadapi. Mungkin saja kita pernah mengalami jatuh dan bangun, suka dan duka, tangis dan tawa. Bahkan mungkin saja apa yang kita rindukan malah tidak tergenapi sama sekali. Tetapi semuanya itu tidak akan menjadi masalah karena kita sadar bahwa semuanya itu merupakan suatu proses kehidupan yang bertujuan untuk membentuk kita menjadi lebih baik dan lebih indah, sehingga kita akan menjadi semakin cepat untuk terwujud serupa dengan Kristus. Ya, perlu kita ingat bahwa kehidupan seseorang Kristen yang sejati adalah sebagai seorang murid, yang artinya ketika mengikut Tuhan, semua bukan lagi tentang apa kerinduan yang akan kita peroleh, melainkan keinginan, kerinduan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita sebagai pencerminan bahwa Tuhan sungguh bertahta dalam segala area kehidupan, sehingga kehidupan kita dapat memuliakan nama Tuhan, berkenan kepadanya. Mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, Tuan dan Raja yang bertahta senantiasa,
berotoritas, dan berdaulat penuh, serta memimpin hidup kita senantiasa menuju suatu kehidupan yang semakin hari semakin berkenan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kita undang Dia senantiasa hadir dan selalu bertata di hati kita. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Tadi yang pertama berkata Tuhan yang bertata. Dan yang kedua ini adalah Tuhan bertata senantiasa. Ya, masih segar dalam ingatan peristiwa pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kala itu kita bertobat dari segala salah dan dosa yang pernah kita perbuat.
Kita berdoa dengan sepenuh hati, dengan mulut mengaku, hati percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuan dan Raja yang bertata sepenuhnya dalam hidup kita mulai hari itu sampai selama-lamanya. Itu adalah janji tekad kita sewaktu kita mula percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sungguh indah ketika mengingat kembali peristiwa tersebut. Kita merasakan suatu privilege, ya, kasih karunia yang tiada tara, karena Tuhan mau menebus dosa kita, memulihkan hidup kita, dan menerima kita sebagai anaknya. Apa adanya kita diterima oleh Dia. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa bila kita berkesempatan untuk hidup dalam kawasan pemerintahan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Namun seiring dengan berjalannya waktu dalam mengikuti Tuhan, masihkah kita memiliki kerinduan dan semangat yang sama seperti semula untuk boleh tetap hidup dalam pimpinan Tuhan senantiasa? Hidup sesuai dengan kehendak dan perintahnya, hidup dengan fokus yang hanya kepada Tuhan saja, mencermati kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Dalam banyak hal, ternyata kita temukan masih juga kita belum sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lama kita. Dalam berbagai area kehidupan, kita masih belum benar-benar hidup di bawah pimpinan Tuhan. Semakin direnung, semakin koreksi diri, semakin pula kita menyadari bahwa dalam banyak hal kita masih perlu berbenah diri. Bisa jadi pada awalnya memang kita hidup di bawah pimpinan Tuhan. Namun seiring dengan waktu yang dilalui, semangat semula mulai memudar. Komitmen semula mulai kita lupakan. Dan tanpa disadari, kita telah kembali lagi kepada kehidupan lama yang di luar pimpinan Tuhan. Memang ada sebagian orang yang hidupnya tidak lagi dipimpin oleh Tuhan karena tekanan hidup yang dihadapi. Pada mulanya mereka masih dapat bertahan, tetapi semakin lama semakin tidak sanggup bertahan, sehingga akhirnya mereka memilih untuk hidup mereka dipimpin oleh diri mereka sendiri, bukan lagi dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tidak boleh lagi bertata dalam hidup mereka. Ya, ada juga orang yang jatuh karena godaan dunia, keinginan daging terus menguasai hati dan pikiran, sehingga dia mengambil pilihan yang salah dan berakhir dengan kejatuhan dan kehancuran, karena hidup tidak lagi dipimpin oleh Roh Allah, melainkan oleh keinginan daging. Ya, tidak sedikit orang yang berubah setia kepada Tuhan karena perkataan orang lain yang melemahkan imannya. Walaupun sesaat mereka memang pernah bertahan, tapi lama-kelamaan tidak tahan juga, ikut terhasut dan berakhir dengan terbawa arus duniawi, sehingga kehidupan mereka bukan lagi Tuhan yang bertata, bukan lagi Tuhan memimpin, bukan lagi Tuhan berotoritas, melainkan perkataan orang lain yang bertata dan berotoritas serta mempengaruhi, memimpin dan mengarahkan kehidupannya. Beberapa orang hidup rohaninya menjadi lemah hanya karena kesibukan, sibuk cari uang, sibuk besarkan anak, sibuk urus banyak hal duniawi, sibuk ini, itu, sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk bersekutu, berdoa dengan Tuhan, dan berakhir dengan kekeringan rohani yang terjadi. Dalam keadaan demikian, Tuhan tidak lagi diizinkan bertata dalam hidup mereka, melainkan kesibukan duniawi, hal-hal lain yang dianggap penting, itulah yang bertata dan berotoritas atas hidupnya. Banyak juga orang yang terbuai dalam kenyamanan. Segala keinginan hati telah mereka miliki. Banyak hal yang tak habis-habisnya dinikmati, sehingga mereka merasa tidak butuh Tuhan lagi untuk memimpin kehidupan ini. Mereka merasa hidup sudah aman, sudah nyaman, tentram, dan selalu oke-oke saja. Mereka menuhankan dirinya sendiri. Mereka menuhankan materi dan segala pencapaian hidup. Mereka menuhankan segala yang telah mereka miliki. Tuhan bertata atau tidak, mereka tak pernah ambil peduli lagi. Memang ada banyak hal yang bisa melemahkan iman. Hidup rohani menjadi kering dan membuat kita menjauh dari Tuhan. Sehingga bukan lagi Tuhan yang memimpin, bertata, berotoritas dalam hidup kita. Ada orang tertentu yang gonta-ganti, campur aduk
antara Tuhan yang bertata atau diri sendiri atau yang lain juga bertata dalam hidup mereka. Mana pernah dan mana mungkin pemimpin sebuah kerajaan atau negara yang gonta-ganti setiap hari atau setiap bulan? Sebentar si A yang memerintah, sebentar si B, sebentar si C, dan lain sebagainya. Akan terdengar sangat aneh, bukan? Warga kerajaan atau warga negara tersebut pasti akan hidup dalam kebingungan. Jangan sampai terjadi yang demikian dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan yang bertata atas hidup kita, maka Dia harus bertata senantiasa selamanya. Tidak boleh hanya bertata sehari, 2 hari, lalu digeser oleh yang lain. Atau bertata sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, lalu diganti oleh yang lain bertata. Bila hidup kita terus-menerus seperti itu, terus-menerus gonta-ganti atau tukar-menukar tanpa memiliki kerinduan untuk terobosan, agar tidak terus jatuh dalam hal-hal yang sama. Tidak heran jika hidup kita terus dalam kebingungan, bisa-bisa berujung kepada kekacauan atau chaos yang terjadi. Kita harus membuat sebuah keputusan bahwa apapun alasannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, harus tetap Tuhan yang bertata dalam hidup, karena Tuhan adalah pemilik hidup kita, Dia yang empunya hidup kita. Tuhan harus terus bertata selamanya dalam hidup kita, kini sampai selamanya, tanpa pengecualian. Karena kita tahu takkan ada kehidupan yang lebih baik dibanding dengan hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Tuhan saja yang bertata senantiasa. Meskipun ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi, mungkin saja ada goncangan-goncangan, tantangan, namun selama Tuhan berada di atas tata hidup kita, maka segalanya akan aman terkendali dalam tangan kuasanya. Ya, kita tahu keadaan kacau atau chaos sebagaimana lazim terjadi di mana-mana dalam kerajaan ketika sang raja meninggal dunia atau pemimpin negara itu meninggal dunia. Demikian juga kerajaan Israel ketika Raja Uzia meninggal dunia. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah kematian Raja Uzia? Di tengah-tengah chaosnya suasana kala itu, Yesaya, Tuhan berikan penglihatan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasal 6 ayat pertama, tertulis dalam tahun matinya Raja Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dengan jelas tercatat, Yesaya mendapat penglihatan Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, yang menunjukkan bahwa Tuhan duduk dengan tepat di atas tahta untuk memerintah, berdaulat, dan berotoritas penuh, terlepas dari apapun yang sedang terjadi. Melalui penglihatan itu, Tuhan menyatakan panggilannya kepada Yesaya untuk menjadi seorang messenger atau pembawa pesan pengharapan di tengah-tengah kekacauan yang terjadi di negeri itu. Dalam kitab Yesaya inilah kita menemukan banyak sekali ayat-ayat yang sering dikutip oleh para pembicara, oleh para pengkhotbah, seperti janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang berisi pengharapan. Hal-hal semacam ini hanya menjadi mungkin bila mana kita izinkan Tuhan bertata di atas singgasana hidup untuk memerintah, berotoritas penuh, dan memimpin, mengarahkan, dan mengatur kehidupan kita. Apa yang terjadi dan dialami oleh Yesaya, yang demikian itu juga terjadi dalam kehidupan nyata. Bila kita mengizinkan Tuhan bertata di atas singgasana hidup, tidak peduli sekacau apapun lingkungan sekitar kita, separah apapun keadaan yang terjadi,
seberapa hopelessnya kelihatannya kondisi hidup kita, selama Tuhan bertata dalam hidup kita, maka pemulihan bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana bumi penuh kemuliaan Tuhan, hidup kita juga akan penuh dengan kemuliaan Tuhan karena Dialah yang bertata sepenuhnya dan senantiasa dalam kehidupan kita. Kemuliaannya akan terpancar di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita sehingga orang lain pun bisa melihat betapa luar biasanya jika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Sang Raja yang sejati. Kita bisa menjadi saluran berkat, saluran pengharapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Hidup kita dijadikan yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Maka dari itu, apapun yang kita alami, tetaplah berfokus kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang akan memberikan kita pertolongan dalam menghadapi segala sesuatu. Bahkan Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan memampukan kita untuk terus hidup seturut dengan pimpinan dan kehendak-Nya. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menyerah dan berakhir dengan kalah. Hiduplah seturut dengan tuntunan Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang bertata dan berdaulat dalam hidup kita senantiasa, setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi. Maka kita akan menyaksikan rancangannya yang agung dan mulia pasti akan digenapi dengan sempurna dalam hidup kita secara nyata. Ya, kita akan senantiasa berkata, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Apakah aku tetap mengizinkan Engkau bertata dalam hidupku senantiasa? Saat aku lengah, saat aku mulai kendor, saat aku mulai melenceng keluar dari pimpinan-Mu, Tuhan, jangan tinggalkan tata dalam hidupku. Engkau tetap bertata di atas kehidupanku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Ya, kita masuk kepada poin yang ketiga. Siapakah yang bertata dalam hidup? Jangan izinkan yang lain bertata.
Manusia diciptakan dengan dibekali kerinduan dan kemampuan untuk menyembah, yang seharusnya adalah tertuju kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Suci, Maha Adil, dan Maha segala-galanya. Dengan harapan Tuhan yang demikian dapat memberikan perlindungan, damai sejahtera, kebahagiaan, pimpinan, arahan, dan berkat-berkat di tengah-tengah dunia yang telah tercemar oleh dosa yang didalangi oleh si iblis itu. Namun sayangnya, kerinduan dan kemampuan menyembah tersebut telah ikut tercemar juga oleh iblis yang sekaligus merusak hubungan yang sakral antara manusia dengan Tuhan yang benar, yang hidup, yang suci, dan yang adil itu, sehingga manusia mengalami degradasi dalam berbagai segi, khususnya standar moral, standar kepercayaan kepada Tuhan. Selama manusia tidak menemukan Tuhan yang benar dan hidup untuk menjadi objek penyembahan, maka hidup manusia akan tetap merana, gelisah, hampa, dan tak berdaya. Oleh karena itu, tidak heran ada di antara manusia yang merekayasa objek atau wujud tertentu yang dibuat sedemikian rupa demi dapat dijadikan fokus penyembahan dengan harapan dapat memberikan ketenangan, perlindungan, damai, kekuatan, bahkan pimpinan dan rezeki. Kemanapun kita pergi, bahkan ke tempat yang paling terpelosok yang manusia di sana belum terpengaruh oleh dunia luar, tetap saja kita akan temukan mereka menyembah sesuatu dalam berbagai objek atau berbagai wujud. Manusia modern yang tidak mengakui eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan sekalipun, mereka juga sedang menuhankan sesuatu. Mungkin dirinya sendiri mereka tuhankan, mungkin juga ilmu pengetahuan atau kepintaran mereka yang dipertuhankan, atau tokoh-tokoh atau banyak hal lain yang diperlakukan sebagai Tuhan dalam hati dan hidup mereka. Disadari atau tidak, banyak orang memiliki sesuatu yang dipertuhankan dalam hidup mereka, sehingga diizinkan bertata dalam hidup mereka. Ada yang menuhankan uang, sehingga segala sesuatu dalam hidup ini selalu diukur dengan uang. Dalam pandangannya, kalau memiliki uang, maka uang maha kuasa, maka segala sesuatu bisa dibeli dan bisa memiliki segala-galanya. Ada pula yang menempatkan keluarga sebagai yang terutama dan yang utama dan bertata dalam hidup mereka, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga harus selalu diprioritaskan di atas segala sesuatu apapun juga. Ada juga orang yang menuhankan pekerjaan, karir, usaha. Orang yang demikian merasa pekerjaan atau usaha dapat menunjukkan identitas diri, pembuktian diri, harga diri, serta menentukan penerimaan dan pengakuan orang lain bahwa diri mereka merupakan orang-orang hebat yang berhasil. Ketika karir dan usaha berjalan lancar dan menguntungkan, maka berbahagialah mereka. Sebaliknya, ketika keadaan stagnan atau mengalami kemunduran, maka hidup mereka hilang ketenangan, hilang kebahagiaan. Hal yang sudah disebutkan seperti uang, keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah baik dan merupakan berkat Tuhan. Namun banyak orang menempatkan itu semua dengan tidak semestinya, bahkan menjadikannya bagaikan Tuhan, Tuan dan Raja yang bertata dan mendominasi, memerintah kehidupan mereka. Mereka berpikir dengan menempatkan hal-hal atau orang-orang tersebut di atas segala-galanya, maka kehidupan mereka akan lebih mudah dijalani, ya lebih terjamin, lebih terarah, dan akan lebih mudah memperoleh rezeki. Namun mirisnya, realita tidaklah sedemikian. Banyak dari mereka yang berakhir dengan tidak baik, bahkan tragedi yang tak terelakkan. Memiliki banyak uang tidak menjadi jaminan hidup akan lebih mudah, akan lebih bahagia, dan hidup akan lebih dapat dipertahankan. Ya, pandemi COVID-19 yang lalu memberikan kita suatu bukti nyata
Bagaimana uang yang banyak sekalipun tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa memperpanjang umur, dan tidak bisa mempertahankan nyawa kita. Popularitas, ketenaran, dan kedudukan juga tidak menjamin seseorang hidupnya akan lebih terjamin, lebih berbahagia. Begitu juga dengan manusia-manusia yang terbatas, yang fana. Mereka takkan mungkin mampu menanggung beban untuk menjadi Tuhan atas hidup sesama. Ekspektasi yang berlebihan yang diinginkan dari mereka malah akhirnya bisa berujung kepada kehancuran mereka juga. Tugas itu terlalu berat untuk mereka pikul, karena memang bukan untuk itu mereka berada, dan mereka sangat terbatas, dan mereka tidak mungkin menjadi Tuhan dan segala-galanya. Tidak ada yang sanggup untuk bisa benar-benar memimpin, mengomando hidup kita dengan baik selain daripada Tuhan yang adalah pencipta kita, Raja, Tuhan dan Tuhan kita. Ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui, bahaya-bahaya di depan yang tidak terlihat, bahkan apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, tak seorang pun yang tahu. Bila tidak mengerti, mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup, berarti kita juga tidak tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang sedang bertahta hingga kini. Bisa jadi kita sendiri yang bertahta, sehingga dalam menyikapi setiap masalah, tantangan, situasi dan kondisi, apapun keputusan yang kita ambil, semuanya merupakan hasil dari pertimbangan dan keputusan diri sendiri. Sekiranya hal demikian terjadi pada kita, maka segala resiko dan konsekuensi berat dengan sendirinya harus kita pikul dan menjadi tanggung jawab kita sendiri. Karena kita telah memilih diri kita sendiri yang memimpin hidup ini, dan bukan lagi Tuhan yang bertata dan memimpin dalam hidup dan kehidupan kita. Ada seseorang yang pernah kuliah di luar negeri. Dia merasa dirinya pintar dan bijak. Dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, ia merasa dirinya mampu untuk memimpin hidup dan masa depannya. Beberapa kali ada yang ajak dia ke gereja. Ia pun dinasihati berkali-kali agar percaya kepada Tuhan, selalu ditolaknya. Mencermati kehidupannya yang syarat dengan misteri, banyak benang kusut, banyak asumsi, curiga terhadap sesama. Namun akhirnya kedok orang tersebut terkuak. Rupanya ia sendiri yang terus bertahta di atas singgasana hidup. Ia sendiri merasa mampu memimpin hidup dan menentukan masa depan. Padahal kepribadiannya itu sungguh sangat rapuh. Dia dikuasai oleh si roh jahat tanpa dia sadari. Dia seorang yang malas, dia tidak berdaya juang, hidupnya dalam halusinasi, dan masih tetap hidup di masa lalunya, seperti waktu dia masih hidup di luar negeri. Dia tidak mau menerima kenyataan hidup yang sebenarnya. Dia pernah direkomendasikan untuk bekerja pada bidang yang sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Tak satu pun yang dianggap dan ditekuninya. Ia menuhankan diri sendiri. Dia menuhankan ilmu pengetahuan dan apa saja yang dianggap baik pada dirinya. Namun ternyata semua itu hanya fata morgana. Karena keberlanjutan hidupnya tidak pernah mau didukung oleh perubahan sikap, karakter, dan gaya hidup yang terus dipertahankannya. Singkat kata, orang tersebut yang merasa diri benar, merasa diri mampu, menuhankan diri sendiri. Waktu begitu panjang telah dilaluinya hingga kini tanpa ada sesuatu apapun yang jadi. Sebaliknya, ia hanya menjadi seorang yang hidup dari sedekah saudaranya yang masih mau bersimpati. Puluhan tahun dilaluinya tanpa nilai, tanpa arti. Tuhan tidak diizinkan bertahta dalam hidupnya, melainkan dirinya sendiri yang dipertuhankan dan bertahta, memimpin dan mengarahkan, memerintah. Apa jadinya dengan hidupnya kini dan nanti? Resiko
dan konsekuensi berat harus dipikulnya sendiri. Bagai kaleng susu menutupi hati sanubari, demikianlah ia buta mata rohani, rusak mental jiwani, hingga kapan ia bisa siuman dan sadar diri. Jangan lagi hidup dipimpin oleh diri sendiri. Sungguh resiko berat. Hidup yang hampa itu telah menjadi konsekuensi. Ya, dari kisah nyata di atas dapat kita belajar. Dapat juga kita koreksi diri, mawas diri, agar dalam menjalani kehidupan di dunia yang syarat dengan tantangan, cobaan, dan godaan, jangan sampai kita menolak Tuhan untuk bertata di atas singgasana hidup kita. Apalagi bila kita menganggap diri kita mampu, handal untuk bertata, berotoritas di dalam kehidupan kita sendiri. Dan akhirnya kita sendirilah yang memimpin hidup kita. Kita sendirilah yang duduk bertata dan berotoritas. Seharusnya lah kita senantiasa merendahkan diri, mengakui keterbatasan diri, kelemahan diri, dan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan. Dan nyatakanlah kepadanya, Tuhan Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Mari Engkau bertata dalam hidupku. Engkaulah yang akan memimpin, memerintah, mengarahkan, dan mengatur seluruh kehidupanku dan masa depanku. Dengan demikian, kita akan aman sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Kita akan berhasil, bahkan kita bisa mencapai kepada target Tuhan, yaitu kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Hidup kita semakin berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Ya, dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada pribadi yang lebih tepat untuk menjadi Tuhan, Tuhan dan Raja atas kehidupan kita selain daripada Yesus Kristus. Maka dari itu, izinkanlah Dia memerintah hidup kita secara kontinu dan berkesinambungan senantiasa. Jangan hanya untuk sehari, 2 hari, sebulan, setahun, melainkan untuk selama-lamanya. Sebab jika kita menggantikan Dia dengan yang lain, konsekuensinya akan berat untuk kita pikul. Apalagi kalau kita diri sendiri yang memimpin,
Mana mungkin kita bisa memerintah, memimpin hidup kita dengan baik. Padahal kita sendiri, kita adalah orang yang terbatas. Kita banyak kelemahan. Kita banyak hal yang tidak bisa kita ketahui lebih dulu. Kalau memang bisa memerintah dengan baik, mengapa kita masih melihat banyak orang yang gagal karena berusaha mengatur dan memimpin hidupnya sendiri? Banyak orang terlihat sukses, hidup glamor, ya, tapi berakhir di penjara. Bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri. Kita harus menempatkan Tuhan dan Raja, Yesus Kristus, yang benar-benar bisa mengatur hidup kita dengan baik, duduk di atas tahta singgasana hidup kita. Apa yang disediakannya, apa yang dirancangkannya untuk kita, warga kerajaan surga, sungguh indah dan sungguh luar biasa. Mungkin saja sekalipun kita hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, masih ada saat-saat tertentu yang tidak mulus, tidak lancar, karena hadirnya masalah atau kesulitan. Namun hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, yang adalah Raja, Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita, sangat jauh lebih baik ketimbang kita sendiri yang memimpin hidup kita. Jika kita benar-benar menanggil Yesus sebagai Tuhan dan Raja, mari pastikan diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Dia yang bertahta di atas singgasana hidup, yang memerintah, mengarahkan, memimpin seluruh kehidupan kita, dan dia mempunyai otoritas secara penuh. Apapun kehendak, apapun perintahnya, kita percaya, kita terima, kita taati tanpa nego, kita beri respon secara spontan. Dengan demikian, hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita akan diberkati sedemikian rupa dan boleh menjadi saluran berkat. Bahkan kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang Kau singkapkan melalui apa yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami akan senantiasa koreksi diri dan tahu dengan persis siapa yang bertahta dalam hidup kami, di atas singgasana hidup kami, yang berotoritas, yang memerintah, yang memimpin hidup kami. Sehingga kami boleh cepat-cepat bila mana kami dapati yang lain yang bertahta, bukan Tuhan yang bertahta. Atau kami hanya izinkan Tuhan bertahta sebentar, gonta-ganti, sebentar Tuhan, sebentar diri kami. Oh Tuhan, biar kami sadar dan kami mau persilakan Engkau berotoritas, memerintah, duduk di atas tahta singgasana hidup kami secara senantiasa dan berkesinambungan, dan tidak meninggalkan tahta di atas kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk boleh senantiasa betul-betul sadar, jangan lagi diri sendiri yang menjadi Tuhan dan Raja, yang memerintah, yang berotoritas dalam kehidupan, melainkan Tuhan. Dengan demikian, kami akan senantiasa aman dan kami boleh hidup lebih-lebih lagi berkenan dan menyenangkan hati-Mu, dan hidupan kami boleh sungguh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan semua yang kami dengar. Bukan hanya kami dengar dan kami lupakan, tapi kami renungkan kembali. Dan kami boleh senantiasa sadarkan diri untuk boleh persilakan Tuhan dan izinkan Tuhan yang bertahta di atas singgasana hidup kami senantiasa berkesinambungan, dan tidak izinkan yang lain yang bertahta dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berserah, dan kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Ya, saat ini saya mau berdoa untuk Anda-Anda yang sedang membutuhkan dukungan doa. Saya berdoa terlebih dahulu untuk mereka yang saat ini tangannya rasa kram sejak 3 hari yang lalu. Entah apa sebabnya, mau dicek ke dokter belum sempat, mau ke laboratorium tes darah belum sempat, tapi saat ini masih tetap kram-kram. Tanganmu di sebelah kanan, khususnya seluruh telapak tanganmu. Saat ini saya berdoa, dan engkau percaya, mari
Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang merasakan tangan kanannya sedang kram dan sedang kaku dan sangat susah bergerak. Saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia. Tangan yang kram-kram ini sembuh saat ini juga. Sembuh dia rasakan. Kuasa-Mu menjamah dia saat ini dan jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Ya, buat wanita yang khawatir tentang benjolan yang ada di dadanya. Saat ini, kamu tumpang tangan, sebesar apapun benjolan tersebut, baik yang kanan, baik yang kiri, ayo tumpang tangan. Percaya, mau segede telur ayam, telur bebek, atau segede bakso, atau segede gundu, engkau rasakan saat ini. Berdoa, tumpang tangan. Bagaimana caranya? Tuhan mampu. Dan engkau tumpang tangan, berdoa, percaya, dalam nama Yesus kemuliaan Tuhan dinyatakan. Benjolan yang ada pada buah dadanya saat ini kempes, hilang benjolannya, hilang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh dan sembuh. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang diabetes, Anda mulai khawatir. Wah, ini makin hari makin tinggi skalanya. Minta doa supaya Tuhan normalkan gula darahmu. Tumpang tangan dua-duanya di dadamu. Dalam nama Yesus, mereka yang mengalami gangguan dan khawatiran tentang gula darah yang tinggi, diabetes, Tuhan saat ini normalkan skala dari ukuran gula darahnya dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dan sembuh. Haleluya. Amin. Anda yang merasa sedang dalam tertipu karena sertifikat tanah yang Anda miliki sedang dalam sengketa karena ada orang yang ingin menyerobot tanah tersebut. Ya, saat ini tumpang tangan dua-duanya, percaya Tuhan sanggup mengembalikan apa yang memang menjadi milikmu dan tidak bisa diserobot orang lain, akan kembali jadi milikmu dan Anda akan menang dalam sengketa tersebut dan tanah tersebut akan tetap Anda miliki. Mari kita berdoa, Tuhan tolong mereka yang saat ini mengalami tanahnya mau diserobot orang, sertifikatnya mau dipalsukan dan dijadikan sengketa. Saat ini Tuhan Kau bela haknya, dia anak Tuhan yang percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan sengketanya dia menangkan dan sertifikatnya kembali kepada miliknya, namanya, dan tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya. Tuhan Yesus lakukan yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi mujizat saat ini juga. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, Anda yang merasa tangan ini nggak bisa naik. Ya, 2 hari yang lalu sampai hari ini masih sangat sakit, nggak bisa naik ke atas. Saat ini berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Anda coba ajungkan ke atas, Anda coba naikkan ke atas, tangan kananmu naik turun dan sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Oke, terakhir mari bawa semua pergumulan, masalah, kerinduan, dan segala hal-hal yang telah engkau doakan sekian lama. Kami juga akan bantu Anda
berdoa sehati, dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita tumpah tangan dua-duanya di atas dada kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, lakukan mujizat bagi segala pergumulan hidup, masalah pergumulan, apapun kerinduan-kerinduan hati yang mereka telah doakan sekian lama. Saat ini kami sehati sepakat berdoa, karena janjimu dua orang sepakat minta apapun juga di bumi ini, Tuhan Engkau jawab dan Engkau dengarkan. Dan kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu saat ini. Saat kami berdoa, kami percaya Tuhan sedang menjawab doa. Tuhan buka jalan yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kami terima jawaban doa. Haleluya, amin, haleluya. Dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudahi acara All by Grace kali ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang memulai, memimpin hingga hari ini. Engkau pula akan meneruskan bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang program All by Grace ini. Tuhan pimpin semua pemirsa setia dan boleh senantiasa mengalami jamahan-Mu dan menerima bagian yang terbaik bagi pertumbuhan iman dan hidup rohaninya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Umat Tuhan, tadakan tangan, bukakan hati, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang sempurna yang bisa kau rasakan. Dalam nama Yesus, kasih setia Allah Bapa dan kemurahannya akan senantiasa nyata dalam kehidupan-Mu. Bahkan kuasa Roh Kudus yang senantiasa nyata akan memimpin hidup-Mu dalam alam supernatural. Banyak mujizat akan terjadi dalam nama Yesus mewarnai kehidupan-Mu. Boleh hari ini kau diberkati sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang kita percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa kembali dalam episode yang 121 di Jumat mendatang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.